Ya santet tali pocong itu nggak mati, tapi dianya blank. Kalau saya sih cuma ya kasihan ya, sekarang makhluk halus itu dibully. Dikasih nggak ada harga dirinya ya kan. Padahal kalau kalian tahu ya kan, kalian ketemu yang aslinya, peralatan elektronik itu semuanya rusak. Kayak kita ya pernah terakhir ya, 7 paranormal. Itu mobil sound rusak. Dimarahin semuanya. Ingat kan? Ya karena ya kita bicara soal makhluk astral, kita Makhluk bicara astral, soal iya. energi yang berbeda dengan kita. Pasti pada saat mereka punya satu kekuatan yang memang besar, yang memang beneran datang ke kita, itu pasti akan ada yang konslet. Handphone aja yang aku pegang tuh sering konslet kalau memang lagi ada sesuatu. Sayanya orang yang ganti-ganti handphone. Jadi yang kuat handphone itu ya nggak akan lama. Sudah pasti. Sudah pasti sering konslet, sering kebakar tanpa sebab gitu kan. Tapi kalau dia datang, tapi nggak ada apa-apa, itu dipertanyakan. Beneran datang apa enggak? Mbak, bicara soal ini nih, kan banyak sekarang orang yang mengaku bisa melihat, bisa merasakan. Nggak tahu apa yang dirasain sih. Sebetulnya membedakan mana yang halu dengan mana yang memang bisa beneran. Kalau Mbak Dimas tuh punya trik, punya tips and tips nggak? Punya trik nggak untuk bisa membedakan mereka gitu loh? Kalau saya ajarin di sini, nanti semua orang sosokan nanti gimana nih? Kalau mau diamin aja, jangan. Nanti semua orang merasa lebih hebat. Jadi gini, setiap makhluk hidup itu bernafas. Ini dia mati, dia nggak bernafas. Setiap makhluk hidup itu bernafas. Pertanyaannya saya buat Roro, itu bernafas atau enggak? Enggak. Kalau bilang bernafas, karena dia adalah peri. Tapi kan mereka memang sudah satu paket, Mbak. Satu paket energi, dalam artian tidak mempunyai jasad atau bentuk fisik yang padat. Tapi mereka punya indera. Oh iya, kalau itu ya. Bentuk fisiknya tidak di alam ini. Ya, sepakat. Ketika kita masuk ke alam mereka, mereka baru berbentuk fisik. Sepakat kalau itu. Sepakat. Dia punya jantung. Ketika jantungnya berdetak, ada getaran. Kita ini kan hidup nih, ya kan? Ada getarannya ya, ada energinya, kita bisa ngerasain, ya kan? Makanya di film-film ya Cina zaman dulu, jangan dibalik dinding, keluar, ceng-ceng gitu kan, hawanya kerasa. Ada ninja, cuma gini, oh ada 4 orang mau datang, dia ngerasain. Sama, kita paranormal juga bisa merasakan itu, ya. Nah, yang halu ini dia tidak bisa membedakan getaran itu. Saya pernah ngumpul sama anak-anak indigo, katanya di situ ada pocong. Saya nggak ngerasain, saya nggak ngelihat. Saya bingung, ini di antara 10 orang, ini saya yang gila atau 10 orang ini yang gila, ya kan? Kenapa jadi gue yang iya. Akhirnya saya diam aja. Ketika ditanya, kenapa nggak ngelihat? Oh berarti nggak sakti? Nggak apa-apa. Saya nggak butuh. Saya nggak butuh dibilang sakti. Bener. Saya nggak butuh. Lah iya dong. Buat apa ya kan? Iya. Orang saya nggak ngelihat, saya nggak ngerasain. Kecuali memang hawanya ada ya. Gitu. Misalnya gini, kita lagi bicara-bicara gini kan ada makhluk segala macam kan kita ngerasain ya. Ya sama, mereka aja lagi nonton kita kan, hal-hal kayak begitu kan. Nah, ada perempuan, ada kakek-kakek dan segala macam kan lagi ngeliatin kita. Ya sama, ketika Anda dikumpulkan, dia bilang di situ ada pocong, ada kuntilanak, cuma di situ aja kelasnya kan. Saya cuma diam, wah ini harus dibenarkan ini. Demitnya mainnya masih demit ecek-ecek, Mbak. Jadi tahunya itu doang. Dan nggak hanya itu aja, jadi banyak luas. Orang taunya ifrit, api. Tapi mereka nggak tahu ada marit air, ada afrait angin, ada ifrit ya bumi. Makanya orang di dalam gua ketemunya yang ada di bumi. Makanya minyak,
makanya batu bara, makanya emas, makanya ada nogo sosro sabuk inten, naga, makanya intan atau berlian. Terus gini nih, orang taunya, oh siapin kembang ya, siapin minyak ya, siapin kemenyan ya. Oke, pertanyaannya saya, yang makan bunga itu apa? Yang ada di pohon ya? Berarti dari angin. Berarti yang namanya macan, yang ada di hutan segala macam itu dari angin. Beda nanti. Kan semuanya pakai kembang, pakai kemenyan, jadi satu gitu. Mereka hanya taunya itu, ya kan? Mereka nggak tahu nanti ada yang makannya lumut, ada yang makannya batu-batuan. Bah, tapi kalau saya ngomong kayak gitu, saya pernah ngomong kayak gitu, diketawain tau nggak? Makanya kita tidak perlu dibilang sakti. Makanya kita nggak perlu dibilang sakti, sudahlah. Dari mana? Ajaran siapa katanya? Makanya kita nggak perlu dibilang sakti. Saya punya kenalan namanya Mbah S. Mbah S ini bayarannya pakai dolar. Ketika memakai jasa Bapak ini, Anda harus mengeluarkan 75.000 per jam. Per jam. Dan dia petugas dolar. Iya. Dan dia tugasnya mencari minyak bumi. Dia tinggal nunjuk, dia dipakai oleh salah satu perusahaan di Amerika. Itu memang ada ya teman-teman, jadi memang paranormal yang memang spesifikasinya atau kemampuan khususnya itu untuk mendeteksi keberlimpahan alam yang ada di dalam bumi. Betul. Jadi dia bisa connect dengan alamnya tuh dengan sesuatu yang ada di bumi. Jadi dia bisa searching mana yang ada sumbernya, mana yang enggak tuh dia bisa. Ya saya tambahin lagi, waktu dia di Amerika dia tarik-tarikan sama orang Indian. Di bor itu minyaknya nggak ada. Terus dia bilang, saya mau ketemu sama kepala suku Indian di sini. Bener ada orangnya ada. Akhirnya pakai bahasanya mereka minta izin segala macam. Oh ya udah, baru bisa bor keluar minyaknya. Iya. Jadi ternyata ditutup gitu ya. Itu benernya cerita bener. Cerita bener. Orang baru tahun 2000-an kemarin kok. Balik lagi Mbak yang tadi Mbak. Kalau di sini kan memang taunya itu kembang ya kan. Oh, oke. Terus kemenyan. Udah pokoknya apapun permasalahannya di sini harus disediain itu adalah kembang, kemenyan, teh kopi, teh kopi, air putih. Itu sepaket tuh. Ini biar semuanya. Tapi jangan komplit-komplit. Oh iya, oke. Iya, biar pinter ya. Misalnya gini, ingat nggak? Ada orang kalau dipotong balik lagi. Ada orang yang dipotong balik lagi. Rawe rontek, ya kan? Kira-kira makhluk jenis apa yang ada di dalam badannya? Aji karang. Berarti makhluknya dari karang, dari batu. Berarti dia ifrit. Dari buah tanah. Rawa rontek itu yang dia kalahnya itu kalau hanya digantung. Hanya di Oke. Rawe itu dari bahasa Jawa artinya adalah bendera yang ada di ujungnya tombak. Rontek itu adalah tanaman yang berduri-berduri, semak belukar. Kalau digeser pakai tombak dia muncul lagi. Digeserin dia muncul lagi. Kubur gitu berarti sambung lagi gitu ya, Mas? Nah, proses orang belajar rawe rontek itu adalah ya tanaman berduri itu ditebang, nanti ada airnya. Airnya dikumpulin. Dia buka puasanya pakai itu. Jadi dia pati geni 41 hari, itu yang diminum. Menyatunya dengan alam, dengan bumi gitu ya? Iya. Nanti 3 hari terakhir dia harus bertapa di atas pohon atau di atas siabali. Dia nggak boleh tidur ngalong gitu. Bukan ngalong, jadi harus ada di atas atap. Nah, ketika dia sudah bersatu, tubuhnya itu akan seperti karet. Itu anehnya. Dan tidak gampang sakit. Ya gampang, ya gitu-gitu loh. Karena dia sudah katakanlah berkoalisi dengan elemen tanah gitu ya. Tapi kalau yang ada di daerah, ya sumur, ada satu daerah ya Banten, itu ada satu lurah, satu-satunya lurah, sampai sekarang orangnya masih hidup. Dia itu selalu menguburkan orang. Jadi gini nih, ada orang datang, nanti direbus di dalam kuali yang besar, nanti ada 121 macam jenis tanaman dimasukin ke dalam, orangnya direbus seharian, 12 jam,
nanti dia dikeluarin dalam keadaan setengah sadar, itu dipotong-potong. Tuh. Ramuan tadi yang ada di dalam itu diterbus bareng sama dia, itu membuat orangnya, ya badannya dipisah. Kayak orang yang main debus, rohnya dipindahin dulu. Nanti asistennya sudah nyiapin makam, itu digali. Jadi nanti si orang ini, potongan-potongan tubuhnya semua dimasukin ke dalam. Nanti 41 hari, kalau dianya nggak bangun berarti meninggal. Kalau 41 hari kuburannya meledak, jeger, kita gali, orangnya bangun. Tapi masih ada lagi, kalau dia ilmunya kesampean, dianya waras. Kalau nggak kesampean, dia gila dulu 2 tahun. Mencari roh sukma yang tadi dipisah. Nah, itu dia mencari nanti selama 2 tahun. Makanya di daerah Banten itu ada orang gila. Roy Rontek. Tapi beda jenis. Beda jenis, beda tipikal. Tapi 121 ramuan itu nanti ada hubungannya sama yang saya ngomong tadi, yang dari tanaman, yang berduri. Saya sengaja tidak menyebut nama tanamannya. Jangan. Karena nanti ada orang yang mengaku dirinya punya rawi rontek. Jangan, saya nggak nyebutin namanya. Serem ya dengar cerita-cerita dari Mbah Dimas. Oke Mbah, sebelum kita akhiri sesi ini, ada pesan-pesan nggak buat teman-teman katakanlah yang memang lagi kena ada gangguan-gangguan magic gitu? Oke, yang pertama tolong Anda jangan halu. Ini yang paling penting ya kan? Ya kan? Santet itu tidak semudah itu satu. Yang kedua, orang membuat teluh itu tidak semudah itu. Tidak semudah itu dan tidak semurah itu. Dan tidak semurah itu, ya. Jadi ketika Anda diteluh tapi Anda tidak ada kontribusinya buat orang banyak, kayaknya nggak mungkin ya kan? Nah itu tuh. Jangan merasa dikit-dikit disantet, merasa dikit-dikit diteluh, padahal sebetulnya kamu tuh nggak berguna. Bukan nggak berguna, dalam artian gimana bahasa yang halus? Oke, bahasa yang enak nih gini. Sebenarnya Anda tidak disantet, tolong jangan merasa orang penting, tolong jangan drama, ya kan? Hidup ini udah stop lah, jangan drama, ya kan? Ada orang yang drama pengen eksis itu dibilang dia disantet, ada. Nggak usah sebut merek, tapi ada salah satu klien itu yang memang dia buka tempat makan. Betul? Dia buka tempat makan baru di situ dan dasarnya memang dia nggak bisa masak. Oke. Tapi memang dia mau mencoba peruntungan. Oke. Di sebelah kanannya ini memang sudah ada tempat makan, sudah ada yang jual makanan dan itu rame. Pada saat dia mencoba membuka jualan di situ, seminggu itu nggak laku, terus dia marah-marah. Dia datang ke aku bilang bahwa dia ditutup aura tokonya, dia disantet gitu, diguna-guna, bahkan diganggu dianya dan keluarga karena tetangga sebelahnya ini nggak suka dia jualan, nggak suka ada saingan gitu ya. Dan aku lihat memang kesana gak ada apa-apa Mbak. Jadi dia terlalu drama. Itu loh maksudnya yang tadi Mbak Dimas bilang jangan terlalu merasa penting untuk dikit-dikit disantet gitu, karena memang tidak seperti itu. Jangan hanya karena kita yang merasa sebetulnya punya pikiran jelek ke orang lain terus jadi ngomongnya kita disantet, nyalahin orang. Jangan seperti itu. Jangan menuduh orang sembarangan, itu nggak bagus. Jangan menuduh orang sembarangan. Bisa jadi fitnah, itu nggak bagus. Karena fitnah itu kejam. Kejam sekali. Lebih kejam daripada menyantet orang. Kalau nyantet itu udah jelas tujuannya, kalau fitnah itu nggak jelas. Oh, saya sering difitnah. Iya, katanya saya ngerjain segala macam, saya ngomongnya emang segampang itu kali ya. Aduh, please lah saya ngomongnya. Sebodoh amat kalau saya kan. Orang saya nggak merasa kan. Gitu. Stop drama. Itu pesan dari Mbak Dimas. Dia kembalilah ke dia dunia nyata. Stop drama. Anda nggak akan dapat endorse juga dari drama. Stop lah. Kita aja yang berkecimpung dalam dunia spiritual supranatural itu masih menggunakan logika. Iya betul. Jadi please buat teman-teman di luar sana, supaya kalian juga tidak menjadi korban, logikanya tetap dipakai. Ada waktunya kita percaya dengan hal-hal spiritual dan supranatural, tapi ada tempatnya juga. Kita harus tetap menggunakan logika. Sekian dulu video Tamu Agung kali ini bersama Mbah Dimas, dan kita akan ketemu lagi di video Tamu Agung yang lainnya. Saya Elmika undur diri. Saya Mbah Dimas. Elmika Project. Elmika Project. This is what we do.